hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi dan selamat kita bertemu kembali melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan bersama, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan masih berikan kami kesempatan waktu untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat di dalam membangun kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 119 ayat 151 merupakan ayat renungan kita pada pagi hari ini. Mazmur 119 ayat 151. Engkau dekat ya Tuhan. Firman Tuhan berkata dari Mazmur 119 ayat 151, Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Kalau Tuhan itu dekat dengan kita, maka kita akan mengakuinya bahwa segala perintahnya itu benar. Pengakuan inilah yang membuat Allah dekat dengan kita. Pemazmur mengalami dekatnya Allah pada saat-saat kesulitan karena dia mengasihi Tuhan dan dengan tekun merenungkan firman-Nya. Mazmur 119 ayat 153, lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan dekat dengan kita, maka Dia akan melihat kesulitan, sengsara yang kita alami sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan pemazmur berdoa berkata, luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu atau firman-Mu tidak kulupakan. Ketika kita mengingat dan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kesusahan, sengsara kita, Tuhan akan lepaskan kita. Karena itu poin yang pertama, Tuhan itu dekat kepada semua orang yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan dekat, sama dengan kita antar sesama manusia. Kalau kita mengasihi sesama kita, maka orang yang kita kasih itu akan mengalami dan merasa hidupnya dekat dengan kita. Oleh karena itu Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ketika kita mengalami masalah dan membuat kita seolah-olah patah hati, tetapi Tuhan berfirman, Tuhan menyelamatkan bahkan orang yang remuk jiwanya. Orang yang remuk jiwanya, pikirannya, perasaannya, keinginannya, seolah-olah terasa hancur, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi ingatlah, Tuhan berjanji akan menyelamatkan kita. Poin yang kedua, jikalau saudara mengalami kesulitan, gunakanlah firman Tuhan untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Mazmur 119 ayat 144 berkata, peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya, buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Ketika kita mengikuti peringatan-peringatan Tuhan, ketika kita memahami peringatan Tuhan atau firman Tuhan, maka firman itulah yang akan membuat kita hidup. Poin yang ketiga, ikuti dan taatilah perintah Tuhan melalui firman-Nya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang dikehendakinya. Menuruti segala perintah-Nya. Mengapa ada doa yang dijawab dan yang lain tidak? Yohanes mengatakan bahwa kehidupan doa yang efektif berkaitan dengan pengabdian kita
terhadap Allah, menaati, mengasihi, dan menyenangkan Allah. Sekali lagi, pengabdian kita itu dinyatakan dalam hal menaati kebenaran atau firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menyenangkan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Sekian, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita berdoa. Setelah kami merenungkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi petunjuk bagi hidup kami, sehingga Tuhan selalu dekat dengan kami, dan kami percaya ketika Tuhan dekat, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendiri, sehingga kami akan mampu menjalani hidup ini sampai kepada hari kedatangan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dan umat Tuhan dan keluarga yang mendengar renungan ini, yang melemah kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah hiburkan, yang mengalami masalah persoalan kehidupan dalam rumah tangga dan pribadi, Tuhan tolong Bapa di surga, khususnya penyakit corona yang masih merajalela di negeri ini. Tuhan tolong Bapa, supaya umat Tuhan terlindungi, bahkan penyakit itu bisa dihapuskan oleh Tuhan, bisa dilenyapkan oleh Tuhan dari tengah-tengah bangsa dan negara kami, supaya kami boleh bebas memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala salah dan dosa kami. Dan ini doa kami pada pagi hari ini. Kami kembalikan kepada Tuhan segala pujian, syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.